Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Hari ini Ibu akan menerangkan mengenai sel elektrokimia. Jadi kalau kita menyebut sel, berarti itu adalah alat atau tempat. Di sel elektrokimia itu tempat terjadinya perubahan. Tempat terjadinya perubahan. Perubahan apa yang terjadi pada sel atau alat tadi? Pertama, perubahan yang terjadi adalah dari reaksi redoks. Nah, kemarin kita belajar reaksi redoks ya. Dari reaksi redoks di dalam sel tadi, dalam alat tadi, bisa muncul yang namanya arus listrik. Kemudian, perubahan apa lagi yang terjadi? Dengan menggunakan energi listrik, bisa muncul yang namanya energi kimia atau muncul yang namanya reaksi redoks. Ini kebalikannya ya, antara yang dua ini. Kemudian, sel elektrokimia itu terbagi dua. Ada yang namanya sel Volta, nama lainnya sel Galvani. Mana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu batu baterai atau aki. Nah, itu adalah contoh dari sel Volta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada sel elektrolisis. Di sel itu tadi kata diartikan sebagai alat ya. Sel elektrolisis ini yang mana contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada proses penyepuhan. Nah, proses penyepuhan itu kan misalnya kita punya perhiasan imitasi, bisa kita lapisi dengan emas. Itu namanya adalah proses penyepuhan. Nah, apa perbedaan yang mendasar antara sel Volta dengan sel elektrolisis? Kalau sel Volta itu adalah reaksi spontan. Dari reaksi redoks muncul arus listrik. Kalau sel elektrolisis, reaksi tidak spontan. Kalau tidak ada arus, maka reaksi tidak akan jalan. Dia ada spontan, ada tidak spontan. Kemudian, apa perbedaan yang lain? Pada sel Volta, nanti ada namanya elektroda. Elektroda itu terbuat dari logam atau kutub ya. Kalau kutub positif dinamakan dengan katoda. Kalau kutub negatif dinamakan dengan anoda. Sementara pada sel elektrolisis, kutub negatif itu namanya katoda. Kutub positif namanya anoda. Jadi bisa Anda membedakannya ya. Kemudian, apa persamaan antara sel Volta dengan sel elektrolisis? Persamaannya adalah pada katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi. Nah, ini juga. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Pada anoda sama-sama terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron. Anda ingat itu? Kalau reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Oke, sekarang Ibu akan menerangkan mengenai sel Volta. Jadi ini sel Volta, alat yang bisa mengubah reaksi redoks menjadi arus listrik. Nah, sekarang Bu terangkan dulu bagian-bagian dari sel Volta. Ada dua wadah. Wadah satu dengan wadah dua. Apa fungsi wadah ini? Tempat terjadinya setengah reaksi oksidasi dan satu lagi tempat terjadinya setengah reaksi reduksi. Nah, itu ada dua wadah. Yang kedua, pada wadah ini ada larutan elektrolit ya. Larutan elektrolitnya ada CuSO4, ada ZnSO4. Kalau logamnya Zn, maka larutan yang kita taruh di sini adalah ZnSO4. Kalau ini Cu, batangan ini Cu ya. Maka elektrolit yang kita pakai adalah CuSO4. Nah, kemudian pada masing-masing wadah ini ada nama elektroda. Ibu sudah sebut juga tadi ya, bahwa elektroda itu terbuat dari logam. Ya. Pada sel Volta yang Ibu tunjukkan ini, logam yang dipakai adalah Zn, zinc atau seng yang sebelah kiri, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sementara pada wadah yang sebelah kanan ada logam Cu atau tembaga. Ini berfungsi nanti sebagai katoda atau kutub positif. Pada sel Volta, katoda itu adalah kutub positif. Pada anoda, itu adalah kutub negatif.
Nah, kemudian di sini nanti juga ada yang namanya kawat. Nah, kawat ini nanti berfungsi tempat mengalirnya elektron dari anoda ke katoda. Itu fungsi dari kawat. Ini kawat, ya. Kemudian nanti ada voltmeter. Apa fungsi voltmeter? Untuk menunjukkan ke kita bahwa pada sel volta yang kita buat ini memang muncul arus listrik, ya. Voltmeter tahu kan, yang belajar fisika nanti kan ada jarum penunjuknya itu, bahwa kalau jarum penunjuk itu jalan nanti berarti ada arus listrik. Kemudian yang ibu tunjuk ini namanya jembatan garam. Fungsinya untuk menyeimbangkan muatan, ya, untuk menyeimbangkan muatan. Sekarang kita lihat lagi bagaimana ceritanya sehingga muncul yang namanya arus listrik dari reaksi redoks yang terjadi di sini. Jadi awalnya adalah ketika Zn ini kita celupkan ke dalam larutan ZnSO4, maka Zn ini akan melepaskan elektron. Nah, akan melepaskan elektron. Kemudian elektron yang dilepaskan itu akan mengalir melalui kawat yang ibu tunjuk ini. Melalui kawat yang ibu tunjuk. Jadi ingat, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Elektron yang mengalir ini tadi akan segera diambil atau disambut oleh Cu2+. Nah, akan disambut oleh Cu2+. Jadi, ketika Zn ini melepaskan elektron berarti terjadi reaksi oksidasi. Apa reaksi oksidasi di sini? Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nampak ya elektronnya di sini. Jadi elektron ini nanti yang akan mengalir melalui kawat. Elektron yang 2e ini mana? Akan segera disambut oleh Cu2+. Pada katoda ini nanti terjadi reaksi reduksi, yaitu reaksi penangkapan elektron. Seperti apa reaksinya? Cu2+ tambah 2e menjadi Cu. Selama proses ini berlangsung, maka Zn ini akan menipis. Sementara pada logam Cu ini akan menebal. Ya, jadi proses ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau reaksi ini berlangsung terus-menerus, maka Zn2+, tadi kan Zn melepaskan Zn2+ di sini, Zn2+ tambah 2 elektron. Di Zn2+ itu menumpuk di sini, dalam wadah ini. Zn2+ yang bermuatan positif itu terlalu banyak, sehingga untuk menetralkannya perlu yang namanya ion negatif. Dari mana munculnya ion negatif? Dari jembatan garam yang berisi agar-agar. Ada elektrolitnya, ada ionnya. Kalau di sini Zn2+ yang berlebih, maka yang akan menetralkannya adalah yang bermuatan negatif. Kemudian lagi, si Cu2+ ini kan bertugas menangkap elektron yang dilepaskan oleh Zn. Cu2+ tambah 2e menjadi Cu. Sehingga pada wadah 2 ini, muatan SO4-2-, ion SO4-2-, ion sulfat ini berlebih. Untuk menetralkannya diperlukan ion positif, yaitu dari ion Na. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sehingga muncul yang namanya arus listrik. Untuk Anda ketahui, logam Zn dengan logam Cu ini sama-sama punya kemampuan untuk menarik elektron. Tapi kenapa elektron ini justru tertarik ke arah Cu? Jawabannya adalah karena logam Cu itu lebih kuat untuk menarik elektron dibandingkan dengan logam Zn. Pada pertemuan berikutnya, Anda akan tahu bahwa untuk membuat suatu sel volta tidak hanya harus Zn dengan Cu saja. Masih banyak logam-logam lain yang Anda bisa gunakan dan Anda bisa buat sel voltanya. Jadi di mana munculnya arus listrik? Yaitu tadi Cu2+ lebih kuat menarik elektron yang dilepaskan oleh Zn, sehingga muncul yang namanya arus listrik searah. Demikian saja, mudah-mudahan Anda paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.